Alhamdulillah ya Bu Mala, coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Saat saat sebelum melakukan coaching tadi, sempat saya menanyakan tentang indikator ketercapaian ya Bu ya. Dari indikator ketercapaian yang diinginkan Bu Mala tadi, sebelum melakukan coaching, apa saja sih yang sudah dilakukan Bu Mala terkait indikator tersebut? Baik, alhamdulillah tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching dan berdasarkan hasil coaching tadi, saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan ABCA. Saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan. Kemudian saya sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coaching informasi-informasi yang terkait dengan permasalahannya. Kemudian saya sudah menanyakan juga rencana aksi yang akan dilakukan, dan saya juga sudah meminta coaching untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut seperti itu. Baik, jadi menurut saya sebagai observer tadi itu sudah bagus sekali ya Bu, sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur tirta, di mana Bu Mala ini sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada coaching. Kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga coaching ini bisa menemukan solusinya sendiri seperti itu ya. Kemudian di selain itu pada coaching ini juga sudah menerapkan prinsip coaching. Selamat ya Bu Mala ya. Di sini sebelum kita akhiri nih, saya mau ada pertanyaan satu lagi ya Bu ya. Dari yang sudah Ibu lakukan ini, tadi kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Ya baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot yaitu sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching, sehingga saya dapat menggali informasi lagi yang lebih mendalam dan dapat mengarahkan coaching dalam menemukan solusinya dalam permasalahannya. Luar biasa sekali ya Bu Mala ya, ini yang tadi padahal sudah menerapkan tirta itu luar biasa. Nah, di situ sudah terlihat sekali kalau Bu Mala itu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Karena dari saya lihat tadi, responnya itu sudah menyampaikan apa yang sesuai atau yang diharapkan, seperti itu ya Bu ya. Luar biasa sekali Bu Mala. Ingin lebih menggali lagi, ya semoga nanti kedepannya Bu Mala lebih baik lagi. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan ya Bu ya, dengan berbagai pengalaman lagi. Oke Bu Mala, saya cukupkan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Ros. Waalaikumsalam Bu Mala. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu Mala sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik Ibu. Iya. Bu Ros katanya ada yang mau dibicarakan ya? Betul Bu, saya ingin bicarakan tentang ini ya Bu ya. Kira-kira kita membutuhkan waktu 15 menit sampai 20 menit Bu ya. Ada yang ingin saya sampaikan dan ceritakan sama Ibu. Ini berkaitan dengan rekan-rekan guru di sekolah saya Bu. Setelah saya amati di sekolah itu cara pembelajarannya masih monoton Bu, pembelajaran masih menggunakan metode yang lama, yaitu metode ceramah ya begitu, dan jadi terkadang membuat siswa-siswi itu merasa menjadi bosan Bu saat pembelajaran. Nah, saya ingin itu pembelajaran yang bervariatif ya Bu ya, tidak memungkiri apalagi zaman sekarang ya, zamannya era digital ya, itu Bu, dengan perkembangan teknologi sudah sangat pesat. Jadi sebagai guru
kita juga harus menyesuaikan diri ya, dan bisa beradaptasi dengan perubahan zaman yang sekarang ini, Bu. Oh iya, baik Bu Ros. Jadi Bu Ros ingin menyampaikan materinya secara bervariatif ya. Kira-kira setelah bincang-bincang kita kurang lebih 15 sampai 25 menit, apa sih yang Ibu Ros harapkan? Ya, yang saya harapkan Bu ya, saya mengetahui ya cara untuk membantu rekan-rekan guru nih Bu, supaya ada perubahan ya dalam metode pembelajaran seperti itu Bu. Baik, jadi ada perubahan dalam penyampaian materinya. Baik, Bu. Kira-kira perubahan cara penyampaian materi seperti apa yang Ibu Ros harapkan? Ya, begini Bu. Jadi perubahan dalam metode itu Bu ya, atau model dan media pembelajaran ya yang lebih variatif gitu Bu. Misalnya dengan metode-metode yang sekarang ini ya Bu, yang lagi meraknya ya di aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti Quizzes, Google Form, atau tak jauh-jauh lah dengan menggunakan PowerPoint ya. Itu aja udah cukup Bu. Seperti itu Bu lah kira-kira. Baik, jadi intinya Bu Ros ingin penyampaian materinya itu lebih variatif ya, seperti itu. Ya, jadi kalau misalnya itu adalah kondisi idealnya sekarang level berapa di sekolah ini? Kira-kira kalau di sekolah saya itu masih di level 5 Bu. Karena di sekolah saya juga itu masih banyak guru-guru yang senior yang masih memakai metode-metode ceramah seperti itu Bu. Baik, jadi masih di level 5 ya Bu ya. Nah, untuk saat ini kira-kira pada saat Ibu Ros ingin adanya perubahan nanti inginnya di level berapa? Saya nggak usah tinggi-tinggi kali Bu ya. Saya baiknya itu, saya ingin sih di level 7 saja dulu ya. Itu sudah cukup Bu. Karena mengingat tadi Bu ya, karena masih ada guru-guru yang senior di sekolah saya gitu Bu. Jadi Bu Ros ingin ke level 7 aja ya. Nah, untuk mencapai level 7 tersebut kira-kira pilihan yang ideal atau ada rencana membuat apa terhadap rekan-rekan guru di sekolah itu? Ya sebenarnya sih itu masih dalam pikiran ya Bu ya. Mungkin saya akan membuat pendampingan atau mentoring ya Bu ya, kepada rekan-rekan guru itu secara bergiliran seperti itu Bu. Ya baik. Jadi Bu Ros berencana akan menggunakan mentoring, pendampingan secara individu seperti itu ya. Adakah lagi strategi lain selain menggunakan mentoring? Mungkin saya akan mengkonsultasi dulu ya terlebih dahulu dengan kepala sekolah untuk membuat workshop atau pelatihan gitu ya tentang media pembelajaran di sekolah Bu. Ya, seperti baik. Jadi pilihannya ada dua ya Bu ya. Melakukan mentoring, kemudian berkonsultasi dengan kepala sekolah untuk dibuatkan workshop atau pelatihan di antaranya kedua-duanya itu yang lebih nyaman bagi guru-guru di sekolah itu yang banget yang mana? Sepertinya untuk sekarang ini mungkin metode mentoring dulu Bu ya, lebih tepat digunakan Bu ya, mengingat tadi banyak kondisi guru-guru yang sudah senior dan yang sudah tua ya, yang mungkin tidak bisa mengikuti kalau misalkan untuk workshop ya, itu juga kalau workshop itu kan membutuhkan biaya Bu ya, yang lebih banyak, membutuhkan narasumber yang lebih tepat, juga dengan waktu, membutuhkan banyak waktu ya yang lebih lama gitu Bu. Jadi intinya Bu Ros lebih memilih mentoring ya, ya dibandingkan dengan workshop. Baik, untuk metode mentoring ini kira-kira kapan akan Bu Ros laksanakan? Insya Allah secepatnya Bu ya, mungkin minggu depan saya akan memulai mentoring kepada rekan guru secara bergiliran Ibu. Ya, baik. Minggu depan Ibu Ros ya rencananya akan melakukan kegiatan mentoring tersebut. Adakah yang nantinya akan membantu Ibu dalam melaksanakannya? Dalam hal ini mungkin saya akan meminta bantuan rekan guru seperti di sini ada Pak Abdul dan juga ada Bu Nani yang sudah ahli di dalam media pembelajaran itu. Nah, baik, jadi Ibu Ros akan melakukan kolaborasi ya dengan rekan-rekan di sekolah itu.
Benar sekali Bu. Saya akan berkolaborasi dengan rekan guru untuk membantu saya dalam melaksanakan mentoring tersebut Bu. Ya, baik Ibu Ros, kita sudah berada di akhir sesi perbincangan hari ini. Nah, saya sudah tidak sabar lagi mendengarkan cerita Ibu Ros ke depannya. Apakah Ibu Ros berhasil atau tidak dalam melakukan perubahan ini? Tapi mudah-mudahan Bu Ros berhasil ya. Kita ketemu lagi nanti di lain kesempatan. Nah, sebelum eh, kita akhiri pertemuan ini, kira-kira apa sih yang Bu Ros dapatkan dari perbincangan kita hari ini? Ya, selama perbincangan kita ini Bu, saya mendapatkan gambaran ya Bu ya tentang bagaimana cara untuk membantu rekan-rekan itu mengubah proses pembelajaran menjadi bervariatif ya Bu ya. Gitu dengan metode mentoring tadi Bu. Nah, baik Ibu Ros, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dan bisa ngobrol-ngobrol lagi nanti ya. Minggu depan kita ngobrol lagi tentang aksi yang akan Ibu laksanakan. Terima kasih Bu, saya sudah sampaikan. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.